Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang kami cintai dan yang kami banggakan. Alhamdulillah, syukurillah bisa bertemu kembali mengaji dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian pada kesempatan ini tema kita mengaji kesempatan ini adalah yaitu manfaat sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan manfaat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan referensi kitab yaitu Kitab Bulughul Maram dan kitab Ibanatul Ahkam, syarahnya Kitab Bulughul Maram juz 4 shahifah atau halaman 420 dengan berbagai penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 388. Wa an Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahabbul kalami ilallahi arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Akhrajahu Muslimun. Hadis yang sumbernya dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, ia berkata, Samurah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah 4, di mana tidak masalah kamu mengawali dari mana saja. Tasbih di belakang boleh, tasbih di depan boleh, tahmid di belakang atau di tengah atau di depan boleh. Begitu juga tahlil di depan, di belakang, di tengah boleh. Semuanya tidak ada masalah. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tidak ada masalah kamu mengawali subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Di mana saja kamu mengawali, di depan, di tengah, di belakang, tidak ada masalah. Maka di situ adalah kalam 4 kalam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Itu adalah 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Al-makna al-ijmali, makna secara universal. Bayanu kalimatin yuhibbu Allah tabaraka wa ta'ala wa yuhibbu asma'aha min ibadihi li'adhimi sya'niha wa ma ishtamalat alaihi min arkani tauhidi fa fiha at-tauhidu wa fiha al-akbariyatu wa fiha at-tanzihu wa fiha at-tamjidu wa ta'dimu. Bahwasanya yang dimaksud di sini arti secara universal pada hadis tersebut adalah kalimat-kalimat yang sangat dicintai, menjelaskan kalimat-kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat senang ketika mendengar kalimat itu diucapkan dari hambanya karena besarnya keadaan atau faedah kalimat itu. Dan kalimat tersebut adalah kalimat yang mengandung yaitu pokok-pokok tauhid. Di dalamnya ada kalimat tauhid, di dalamnya ada kalimat takbir, di dalamnya ada kalimat mensucikan Allah, dan di dalamnya ada kalimat mengagungkan, yaitu mengagungkan nama Allah, asma Allah Subhanahu wa taala. Fikul hadis, pemahaman hadis, adi mufadil tasbihi wa tahmidi wa tahlili wa takbiri wa mahabbatul li hadzal kalam. Pemahaman hadis di sini adalah besarnya keutamaan bacaan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, dan kalam itu adalah kalam yang menjadi tempat dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa yaitu melanggengkan, yang bisa mengistiqomahkan kalimat tersebut, 4 kalimat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
Kemudian hadis nomor 389. Wan Abi Musa al-Asy'ari qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Qaisin, ala aduluka ala kanzin min kunuzil jannati, la haula wala quwata illa billah, muttafaqun alaihi. Zada Nasa'i la malja'a minallahi illa ilaihi. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Abi Musa al-Asy'ari. Abi Musa berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku, hei Abdullah bin Qais, tidakkah aku tunjukkan kepadamu gedung dari gedung-gedung surga? Tidakkah telah aku tunjukkan kepada kamu gedung dari gedung surga, yaitu bacaan la haula wala quwata illa billah. Hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ada tambahan hadis pada hadis Imam Nasa'i yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, la malja'a minallah illa ilahi, yaitu tidak ada tempat kembali dari Allah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mana al-mijmali fi riwayatin lil Bukhari an Abi Musa qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa kunna idza alauna kabbarna fa qala nabiyyu ayyuhan nasu irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban walakin tad'una sami'an basiran. Summa ata'aliyun wa ana aqulu fi nafsi la haula wala quwata illa billah. Faqala ya Abdullah bin Qais. Artinya adalah di dalam sebuah riwayat yang miliknya Imam Bukhari yang sumbernya dari Abi Musa. Abi Musa berkata, kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW pada suatu safar atau bepergian jauh. Kemudian kita mengagungkan ketika kita semua berada di atas, kita mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW langsung berkata, hai manusia, rendahkanlah dirimu sendiri, karena kamu semua adalah tidak bisa berdoa dengan dalam keadaan tuli, dan kamu tidak bisa berdoa dalam keadaan ghaib atau tidak ada, dan tetapi kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang sangat mendengar dan zat yang sangat melihat. Kemudian Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan juga saya datang dan saya mengucapkan pada diriku, yaitu bacaan la haula wala quwata illa billah. Faqala ya Abdullah bin Qais. Kemudian Nabi bersabda, hai Abdullah bin Qais, at-tahlilu al-lafdhiyu kanjun Allah qala al-musannif fi summi hadil kalimatu la haula wala quwata illa billah kanjan li'annaha kal kanzi fi nafasatihi wa siyanati an a'yunin nasi la haula tajuzu bil jari alal badali wa bi raf'i bi taqdir huwa. Artinya di sini adalah yang dimaksudkan kanjun adalah gedung adalah la haula wala quwata illa billah, yaitu bacaan khawqala itu termasuk kalimah yang namanya kalimah kanjun, yaitu zikir atau kalimah gedung, karena bacaan khawqala itu adalah seperti gedung, di dalam indahnya gedung dan di dalam terjadinya manusia, indahnya dari pandangan manusia, indahnya gedung dari pandangan manusia. Fikul hadisi azimu fadil khawqalah wa innaha kanjun min kunuzil jannati la siyama in qila ba'daha la malja'a minallah illa ilahi. Maksudnya di sini adalah agungnya keutamaan bacaan khawqalah, karena bacaan khawqalah itu adalah gedung dari gedung-gedung surga. Apalagi jika sebelumnya diucapkan la malja'a minallahi illa ilaihi, tidak ada tempat kembali dari Allah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita semua bisa berzikir, yaitu memperbanyak bacaan khawqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka kita semua akan mempunyai gedung-gedung surga. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadis nomor 390. Wa ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala inna du'a huwa al ibadatu rawahu al arba'atu wa sahahahu at-Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam hadis yang 4, yaitu Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Walahu min hadis Anas marfu'an bila ad-du'a mukhul ibadah, dan Imam Tirmidzi mempunyai hadis yang sumbernya dari Anas dengan hadis marfu dengan lafal, yaitu doa adalah intinya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah intinya ibadah. Kemudian hadis nomor 392, walahu min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu laisa syai'un aqram 'ala Allah min ad-du'ai wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Kemudian hadis yang dimiliki oleh Imam Tirmidzi yang sumbernya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada sebuah hadis yang bunyinya, tidak ada sesuatu yang paling mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali adalah doa atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena minta kepada Allah adalah ibadah. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Maka para pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua hamba Allah adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pemurah. Apabila kita semua minta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Amin Allahumma amin. Ad-du'a fil lughati wa syar'i yutlaqu 'alal ibadah. Doa menurut bahasa dan menurut syara adalah diucapkan dengan tujuan ibadah. Fa amma fil lughati fa asyara man amin anna ayatul alaihi wa amma fi syar'i fa fi hadisul babi wa huwa mafhumu qouli tabaraka ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wadhalika ana du'a idharul faqri wal hajati wal fawzi wal du'fi minadai wa ana la yasatu ayyasutta syai'an min hadal awri ila Allah al-mutasifu bi sifatil kamil wal jalal walidzalika yatafarradu bit talabi was su'ali wa hadha ma'na al-ibadah au hadal ma'na huwa mukhul ibadah walubuha kama fil hadis tsani walidzalika fa inna Allah tabaraka wa ta'ala ma indahu syai'un aqram 'alaihi min ad-du'a. Jadi maksudnya di sini adalah tidak ada sesuatu dia atas Allah atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah doa atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya doa itu adalah menampakkan bahwa kita semua adalah orang yang fakir, orang yang butuh kepada Allah, dan kita semua adalah orang yang hajat, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua adalah orang yang lemah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu, kita semua tidak mampu, untuk kita semua adalah tidak ada kemampuan kecuali hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah adalah mempunyai sifat kesempurnaan, Allah adalah mempunyai sifat keagungan. Maka oleh karena itu kita semua adalah memang dituntut untuk minta kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya adalah doa itu adalah ibadah. Karena dengan doa kita semua itu adalah bagian kita semua bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Oleh karena itu yang paling utama, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah kita semua bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 393. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u bainal adani wal iqamati la yuraddu
akhrajahu Nasa'i wa ghairuhu wa sahahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu. Hadis yang sumbernya dari Anas radhiyallahu anhu. Anas berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, doa di antara adzan dan iqamat adalah tidak ditolak. Artinya doa itu dikabulkan, yaitu doa waktu doa kita semua doa di antara adzan dan qomat itu adalah doa yang dikabulkan, yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan imam yang lain, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan imam yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman, hadis nomor 394. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karimun yastakhi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilahi ayaruddahuma sifran. Akhrajahu al-arba'atu ila Nasa'iyya wa sahahul Hakim. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari sahabat Salman. Sahabat Salman berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang maha hidup dan sangat mulia, di mana Tuhanmu yaitu Allah adalah sangat malu ketika hambanya menengadah doa, mengangkat kedua tangannya untuk minta atau berdoa kepada Allah, kemudian Allah menolak dalam keadaan tangan kosong. Dalam keadaan kosong itu adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat malu. Hadis ini dikeluarkan oleh imam 4, yaitu Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah, kecuali Imam Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Anallaha tabaraka wa ta'ala akramul akramina wajwadul mu'tina falidzalika yastakhi min abdihi idza tadarra ilaihi wa takhasha'a wa tabaddala wa taqanna'a yatlubu wa yas'alu wa yadharu faqatahu wa ajzahu ala yujibahu lima talabi wa yukhibuhu. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang malu ketika hambanya minta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memberikannya. Itu adalah zat yang sangat malu, karena hambanya telah menampakkan kebutuhannya, kefakirannya. Kemudian Allah ketika tidak memberinya, maka Allah adalah zat yang sangat malu, karena Allah adalah zat yang paling mulia dari orang-orang yang mulia. Dan Allah adalah zat yang paling dermawan dari orang yang memberi. Karena apabila seorang telah tadarruk atau DPDP atau merendahkan diri dan bisa khusyuk, kemudian bisa menyerahkan dirinya, kemudian ia adalah orang yang qanaah atau menerima, kemudian ia adalah orang yang meminta, kemudian dia adalah orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah adalah zat yang malu, maka doa-doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adimu karamillahi tabaraka ta'ala wa qarbu ijabati du'ai liman sa'alahu. Pemahaman hadis di sini adalah mulianya zatnya Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan besarnya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan dekatnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya, di mana hambanya adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemahaman yang kedua, istighbabu raf'il yadaini fid du'ai. Pemahaman yang kedua adalah disunatkannya mengangkat tangan ketika kita berdoa. Jadi kalau kita berdoa, disunatkan tangan kita diangkat, tangan menunjukkan kita semua adalah orang yang butuh Allah Subhanahu wa taala, kita semua adalah orang yang minta Allah Subhanahu wa taala. Maka tangan kita ini adalah kesunatan diangkat. Tangannya bukan digembiarkan, tapi semuanya dirapatkan, menunjukkan doa kita ini adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tangannya ini dirapatkan kemudian dibentuk menjadi satu, maka seperti angka 0, sifrun atau sifratun. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dikabulkan, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dengan demikian para hadirin dan hadirat, para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai
amalan yang telah kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk panjenengan semua, kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, karena kita termasuk orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga berkenan dan kita terus ikuti ngaji belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bapak Ustadz Abdul Ghani di channel YouTube yaitu Uwab Strip Channel. Semoga berkenan dan bermanfaat untuk segenap keluarga. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.